Ada kisah waktu itu Umar itu sampai tanya ke Rasulullah, Baitul Mal kita gimana? Harus dijaga ini, kan gitu. Dijaga, karena kalau nggak dijaga nanti diambil orang. Kan pada waktu itu ada harta banyak rampasan perang. Oh, kata Rasulullah berkata kepada Umar, nggak usah dijaga, nggak perlu penjaga. Kamu pengen tahu apa isi Baitul Mal? Diajak si Umar nih ke dalam Baitul Mal. Cuma ada 1 dirham berapa sen. Nah, dari situ aja kalau umpamanya para koruptor kita balikkan ke zaman Rasulullah gitu. Umpamanya di Baitul Malnya itu ada 10.000 dinar gitu ya. Habis itu. Tapi kalau yang jagain Rasulullah sama Umar bin Khattab, mau korupsi aja nggak bisa diambil, gitu. Itu logikanya seperti itu. Jadi nggak butuh orang-orang yang nggak butuh istilahnya customer service, ahli IT, nggak perlu. Jadi kesederhanaan itu adalah sebuah istilahnya penjagaan bagi diri kita. Syukur-syukur kalau kita yang kita berikan, orang-orang yang kita berikan mendoakan kita. Nah, dalam sistem bank pun kita belajar juga ya tentang istilahnya infak sedekahnya sebuah bank. Infak sedekahnya bank itu diambil dari dari semua jasa-jasa transfer ya, dari berapa detik itu ada transferan, pasti ada potongan 1000 terus sampai banyak gitu. Nah, dia itu punya namanya sistem untuk memberikan infak pada lembaga-lembaga yang kerjasamanya kuat. Namanya CSR gitu, jadi infak itu tadi diberikan ke ke orang-orang yang istilahnya nabungnya paling banyak, lembaga yang nabungnya paling banyak. Nah, kata dosen-dosen saya itu percuma. Karena apa? Dia memberikan ke orang lembaga-lembaga atau lembaga-lembaga Islam, tapi niatnya agar keuntungannya kembali lagi ke bank. Itu sama. Infak sedekah itu sebenarnya sama seperti itu. Orang-orang yang kita bantu ya kan, orang-orang yang kita bantu kemudian dia hidup sejahtera. Ketika kita dalam keadaan hancur, mereka lah yang akan menolong kita. Kan seperti itu aja. Timbal baliknya itu ada. Ini yang strategi ini sebenarnya istilahnya dipelajari bank itu seperti itu. Jadi akhirnya diakuisisi bank. Padahal ini udah ada. Dan orang-orang ekonomi itu paham seperti ini. Paham. Jadi apa yang kita berikan ke orang-orang yang tidak mampu, dia akan kembali lagi ke bank itu sendiri atau ke orang yang berinfak itu lagi. Mereka sudah tahu. Makanya nanti kalau pada pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan tentang tokoh-tokoh yang paling dermawan di Islam itu siapa saja, nanti berapa istilahnya sedekah yang diberikan. Nah, untuk kendala saat ini kan yang paling susah itu adalah menumbuhkan kesadaran seperti ini. Jadi kesadaran seperti ini itu tidak bisa serta-merta ada. Jadi seorang yang dermawan itu di masa sekarang itu sangat dibutuhkan, atau kesadaran untuk memberi apa saja, istilahnya memberi yang paling ringan, atau istilahnya atau sedekah yang paling ringan itu membeli barang dagangan dia kan gitu. Nah, itu sering saya praktikkan di tempat manapun saya bekerja. Ketika di tempat itu ada toko ini punya penduduk asli atau punya usaha kantor,
beli saja dari situ. Itu sudah kita juga sedekah. Kita sudah istilahnya membantu ekonomi. Kalau di kantor itu dari Gontor itu saya dulu pernah nulis itu ada 40 unit usaha. Sedangkan di Unida itu ada sekitar 11 unit usaha. Dikembangkan terus itu. Jadi pengembangan ini memang bagus ya, bagus sekali. Jadi sebuah lembaga itu perlu adanya unit usaha. Jika lembaga itu istilahnya gini, tidak istilahnya tidak terus menerus meminta pada orang lain kan gitu. Jadi kalau kita benar-benar mengembangkan memberi ya, hanya memberi saja, itu nggak ada orang-orang yang minta di tengah jalan, itu nggak ada. Kalau kita punya kesadaran, satu Ponorogo itu punya kesadaran, oh saya ini orang mampu dan di sebelah saya orang yang tidak mampu. Nah itu aja nggak akan ada orang yang minta sumbangan keliling-keliling, itu nggak ada. Sampai di jalan saya tahu seperti itu. Itu malah itu bukan sebenarnya budaya kita. Malah kalau punya kesadaran memberi terus menerus kan gitu, akhirnya apapun yang usaha di sekitar kita akan terus maju berjalan, tidak ada kendala gitu. Umpamanya kayak Madin kan gitu, Madin gitu, sedekahnya nggak usah berupa uang atau enggak, sekolahkan saja anak-anaknya ke Madin, itu udah cukup aja. Atau titipkan nama saja, enggak apa-apa, enggak masalah. Anaknya pas mau saja masuk, enggak masalah. Nah, seperti itu. Itu lebih bagus. Saya juga waktu kejadian berapa bulan yang lalu ya, atau tahun yang lalu tentang SD nggak ada muridnya atau siapapun nggak ada, itu miris bagi saya. Itu harusnya memang orang-orang di sekitarnya itu bisa membantu lah, minimal guru-gurunya itu punya anak ya sekolahkan di situ. Mungkin kalau disekolahkan di tempat lain ya sudah kan gitu. Kan kalau gurunya ada 50, anaknya ada 50 kali 40, 200 kan bisa menyekolahkan anak-anaknya di SD tersebut kan gitu, biar nggak ada seperti itu saja enggak apa-apa. Jadi kepedulian untuk memberi, kepedulian untuk membantu itu sebenarnya dengan logika akal saja itu untung sebenarnya. Untung dari sisi apa? Untung dari sisi usaha. Jadi saya pernah punya tokoh yang saya idolakan, namanya Zaim Saidi. Zaim Saidi itu punya pasar muamalah. Pasarnya itu sampai ditutup, terus Zaimnya ditangkap. Setelah ditangkap itu dia dilepaskan lagi, karena Pak Zaim ini dia membantu ekonomi masyarakat. Jadi bantunya di mananya? Jadi pasar yang diberikan kan bukan pasar biasa. Nah, setelah dia lepas dari penjara, dia membuat pasar sedekah. Pasar sedekah itu seperti apa? Pasar sedekah itu jadi sebelum ada pasar itu ada sedekahnya. Makanya kalau ada penjual nggak ada pembeli.
Ya karena nggak ada sedekah di sebelum ada pasar tuh harusnya ada infak dan sedekah. Itu. Nah, kalau ada pasar nih, nanti pengurus pasarnya, oh ada zakat infak sedekah. Orang miskinnya didatangi ke rumahnya, dikasih kupon, dikasih uang atau nanti belinya di pasar ini. Itu bisa, nggak apa-apa. Dan itu bisa memberikan solusi bagi pasar-pasar yang ada sekarang. Ya mungkin itu yang saya sampaikan, karena sudah mau azan maghrib, jadi Muslim itu sifat aslinya memberi, itu aja. Jadi seorang tokoh yang keilmuannya tinggi, dia akan memberi lebih banyak lagi. Memberinya bukan hanya kata-kata, tapi memberikannya sebuah ya harta, terus tenaga, nyawa, dan semuanya. Karena kita sudah ikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu udah politik sebenarnya, politik dari langit. Jadi bukan kita yang mengikrar, bukan Allah sendiri yang nyuruh, kalian, kita sendiri yang mengikrarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Sekian dari saya, kurang lebihnya kalau ada kata-kata yang salah mohon maaf, kalau ada koreksi silakan, tidak apa-apa. Nanti saya juga di puasa ini mohon maaf sebanyak-banyaknya dari perkataan dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.